Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qaulihi wa syartus satir ya. Sebelum ke wasyartus satir kemarin ada yang kelewatan tentang darah ma'fu. Darah ma'fu kemarin aturan-aturannya. Nah, itu ma'ruf. Kemudian ada kan yang ma'fu jika sedikit, ada yang ma'fu walaupun banyak. Lah, untuk omong aja rame-rame. Nah, jadi ada darah itu yang ma'fu walaupun banyak. Ada yang ma'fu khusus sedikit gitu. Lah, ukuran sedikit ketika banyak wadih ya. Hatta saat timba ya ma'fu, kalau yang banyak itu ma'fu lah. Sekarang yang sedikit. Ma'fu sedikit. Berapa ukuran sedikit? Yang mutamad uruf. Yang dianggap oleh uruf itu sedikit, ya berarti sedikit. Yang dianggap oleh uruf itu banyak, berarti ya banyak. Nah, itu ukurannya berarti apa? Ngikuti uruf. Khilaf-khilafnya banyak, nanti bisa dilihat di I'anatul Talibin, Hasyiyah Fathul Mu'in. I'anatul Talibin bisa dicek nanti. Nah, sekarang tak terangkan cepat begitu aja. Wakila ukurannya sedikit itu adalah al-katsir ma balagha haddan yadhhar lin-nadhir min ghairi ta'ammul wa im'an. Wakila ukuran banyak itu kalau dilihat langsung kelihatan tanpa harus memperhatikan betul gitu. Dilihat secara kok ngelihat itu tampak, itu berarti banyak. Tapi kalau dilihat biasa gini tidak kelihatan, perlu mendekat, perlu menajamkan pandangan, itu berarti sedikit. Nah, ini berarti ya agak berat ini ya. Jadi kalau kelihatan bulat ini ya jelas tampak, hatta nggak usah melotot itu kelihatan. Wakila mazada ala dinar, yang melebihi seukuran 1 dinar itu banyak. Yang kurang dari 1 dinar itu sedikit. Dinar itu apa? Mata uang emas yang beratnya adalah 4,25 gram. Dinar itu apa dinar? Mata uang emas itu yang beratnya 4/4 gram, 4,25 gram. Nah, itu wakilah. Jadi yang nyampe 1 dinar, seukuran 1 dinar itu banyak, yang kurang itu sedikit. Wakilah ma innahu qadrul kaf fasaidan. Kalau seukuran tapak tangan ini, kalau seukuran tapak tangan, ini tapak tangan ya, kaf kan ini kan ya. Kalau seukuran tapak tangan, ini berarti banyak. Kalau tidak sampai ukuran tapak tangan, sedikit. Ya, oh, banyak sekali ini ya. Itu lumayan ini ringan ya. Yang nyampe ukuran tapak tangan itu katsir. Yang enggak nyampe tapak tangan itu qalil. Wakila nanti bisa dilihat di I'anatul Talibin. Wakila mazada alaih. Wakila lebih ringan lagi. Kalau seukuran tapak tangan masih sedikit. Kalau lebih dari ukuran tapak tangan itu banyak, itu banyak. Wakila qadru dirham al-baghli, seukuran 1 dirham. Itu seukuran 1 dirham. 1 dirham itu kalau dinar tadi mata uang emas yang beratnya berapa? 4,25 gram. Kalau dirham itu apa? Mata uang perak yang beratnya adalah 2,975 gram. Kalau dibulatkan ya 3 gram ya. Dirham itu apa? Mata uang perak yang beratnya 2,975. Enggak bawa pulpen. Enggak bawa pulpen. Jadi dirham itu mata uang perak yang beratnya 2,975 ya, dibulatkan jadi 33 gram itu. Yang seukuran itu banyak. Kalau kurang dari itu sedikit. Wakila mazada alaih. Wakila kalau seukuran 1 dirham itu berarti berapa? Sedikit. Kalau lebih dari 1 dirham itu baru banyak itu. Wakila mazada ala dzufr, yang melebihi seukuran kuku. Yang melebihi seukuran kuku itu banyak. Yang seukuran kuku atau kurang dari seukuran kuku itu sedikit. Nah, jadi ada khilaf-khilaf itu nanti kalau tidak nututi, tidak semua harus didikte pelan-pelan. Ya kalau TK atau PAUD-nya, ini nanti antum ngecek ke mana?
I'anatut Thalibin. Ada yang punya I'anatut Thalibin? Di Ribat ada yang punya? Ada, siapa? Ente punya? Oh iya, mahasiswa harus punya ya. Udah, kita sekarang melanjutkan pembahasan aurat. Jadi termasuk syaratnya sholat adalah menutup aurat. Dan sudah kita bahas macam-macamnya aurat, baik untuk laki-laki, perempuan merdeka, perempuan budak. Itu sudah kita bahas, aurat di dalam sholat, aurat di luar sholat, aurat di depan mahram, di depan orang yang sejenis, di depan ajnabi, aurat ketika khulwah sendiri ya. Semuanya sudah kita bahas, itu dimutolak lagi, dihafalkan, begitu. Jangan hanya daras, pokok hadir daras. Jadi sulima tatakharun. Fil hammam. Hammam, kullukum fil hammam. Insyaallah, tuhibbunal hammam. Sudah. Nah, sudah kita bahas semuanya. Sekarang akan dibahas syarat-syaratnya satir. Satirul aurah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wasyartus satir, khususnya di dalam sholat. Jadi syaratnya satirul aurah itu ada syaratnya ada 3. Di antaranya disebutkan di matan itu, ma yamna'u launal basyarati, yang bisa menutupi warna kulit. Harus tertutupi warna kulit, kayak ini. Kan tidak kelihatan warna kulit. Tidak tahu di balik kain ini apakah putih, kuning, coklat, hitam sekali, imut, ya. Apa imut? Ireng mutlak. Tidak tahu ya, atau loreng itu kayak singa ya. Allah alam. Nah, itu kayak kain seperti ini, cukup ini. Nah, hati-hati dengan sarung putih. Perempuan juga itu, kain putih, muknanya kain putih. Kalau tidak pakai pakaian di dalamnya, atau lengannya kan biasanya nggak pakai. Kalau perempuan sholat pakai mukena kan biasanya nggak pakai lengan panjang karena sudah mukena. Hati-hati kalau kain putih yang tipis-tipis itu, terutama ketika basah. Sebagian kain tipis, sarung-sarung tipis itu biasanya sarung-sarung harga di bawah 100.000 yang warnanya putih, itu hati-hati. Kalau sedang nggak basah, itu biasanya nutupi warna kulit. Kelihatan bayang-bayang tubuh itu kelihatan kan ya. Itu biasanya dipakai itu kelihatan, tapi warna agak buram gitu kan. Warna buram nggak kelihatan itu warna kulitnya itu kuning, putih atau loreng tadi itu nggak kelihatan. Hanya kelihatan buram gitu aja. Itu tidak masalah. Cukup untuk nutup aurat, tapi yang rusak muru'ah. Antum sarungan kayak gitu apalagi tidak pakai daleman ya. Sarungan gitu aja ya. Dikira jamnya masjid nanti ya. Nggak tahu. Ini jam kok ada di soft ini ya. Ngerusak muru'ah. Kalau pakai sarung yang model kayak gitu ya pakai rangkapan celana di dalamnya. Itu pakai rangkapan celana. Nah, itu ketika kering biasanya nutup aurat. Cuman kalau basah, antum habis wudu atau habis kecipratan air, hujan-hujan, sarung ini yang warna putih itu biasanya kalau kering nempel ke kulit kayak gini, nggak kelihatan warna kulit. Tapi kalau basah kelihatan nggak warna kulit? Kelihatan. Itu kalau dipakai ketika basah nggak sah itu. Walaupun yang basah nggak semuanya, 1 titik, tapi sampai kelihatan warna kulit nggak sah itu. Hati-hati. Ya, hati-hati sarung yang warna putih yang harganya murah-murah itu di bawah 100.000 itu. Atau yang di atas 100.000 kadang-kadang seperti itu. Kalau basah, nempel ke kulit, kelihatan warna kulit. Hati-hati juga dengan sarung songket. Sarung songket yang harganya di bawah 100 atau di atas 100. Kalau masih baru biasanya aman. Tapi kalau sudah berkali-kali dicuci, 10 kali dicuci pakai mesin cuci, udah, songketannya itu renggang ya. Tempatnya songket itu renggang. Nanti kalau ketika sujud, kan ketarik sarung gini kan ya. Ketika sujud ketarik lah, songketannya itu renggang, menampakkan warna kulit, batal sholatnya kalau sampai begitu. Hati-hati ini yang bawa tambi ya, apa sarung warna putih, sarung songket, kemudian mukena tipis itu khususnya yang warna putih. Kalau yang warnanya agak gelap si aman, yang warna putih ini hati-hati. Mukena yang tipis-tipis biasanya dilipat kayak korek gitu kan ya. Itu kecil sekali. Itu satu segenggam begitu ya. Segenggam, segede cilok. Itu kalau dilipat. Lah, itu hati-hati. Itu biasanya kalau warna putih dipakai, nempel ke kulit kelihatan warna kulitnya. Al-Fakir pernah ngeliat sendiri.
Mukena biasanya yang fasilitas masjid, fasilitas musola itu disediakan untuk musafir. Itu pernah. Itu pernah. Al-Fakir ngeliat sendiri. Jadi pas waktu itu rombongan sama keluarga, kemudian sholat di masjid, pakai mukena yang disediakan itu di masjid itu. Dipakai kainnya kok tipis. Akhirnya tak coba tempelkan kainnya ke kulit. Ditempel. Kalau pas kayak gini enggak nempel, enggak kelihatan warna kulit. Kayak gini nih ya, enggak nempel. Tapi kalau pas begini, kelihatan warna kulitnya itu. Enggak sah itu. Itu enggak sah. Kalau antum tahu seperti itu, omongi ke takmirnya. Jangan taruh di situ mukenanya itu. Itu. Diambil, jangan dipakai mukena. Cari, hati-hati. Ini juga yang perlu perhatian, baku tambih ini. Nah, jadi sarung warna putih atau mukena juga, nah itu. Ini perlu hati-hati. Jadi syaratnya penutup aurat harus bisa menutupi warna kulit. Nah, itu kalau tidak menutupi warna kulit apa? Wa in ma'an kadiron. Lah menutupi warna kulit walaupun air keruh. Sholat di dalam air kayak banjir, pas banjir kan airnya keruh kan? Itu antum pada gelas kasih es batu dikira Milo itu ya. Itu. Nah, jadi air pas banjir itu keruh kan airnya. Lah ada orang sholat di situ, nggak pakai pakaian, telanjang bulat, nggak pakai pakaian sama sekali. Tapi masuk ke dalam air, gara-gara airnya keruh atau airnya hijau, biasanya air danau kan hijau kan ya. Itu Panjalu ya, tahu pernah ke Panjalu? Nah, hijau kan airnya. Lah ada orang sholat di situ. Itu tahu juga Panjalu? Nggak tahu? Nggak tahu. Panjalu kan hijau airnya itu. Ada orang sholat di dalam situ, telanjang bulat, sah itu. Kenapa? Penutup aurat itu tidak harus kain, kresek, karung goni, itu karpet, daun, lumpur dibalurkan ke seluruh tubuh. Lumpur dibalurkan ke seluruh tubuh. Asal warna kulitnya tidak kelihatan, bentuk tubuhnya kelihatan jelas. Ya, bentuk tubuhnya kelihatan jelas. Tapi warna kulitnya tidak kelihatan. Sah itu untuk penutup aurat dalam sholat. Tapi ketika gerah nanti kegores, kelihatan warna kulitnya. Itu. Atau nanti agak kering, merekat kan pecah-pecah, retak ya. Ala kulli hal cukup. Atau pakai air yang keruh itu. Ya apa sholat di air? Bisa sholat di air. Sujud, sujudnya gimana? Hah? Bisa jadi sholat jenazah ya. Sholat jenazah ada di air kan, tidak ada rukuk, sujud tidak ada kan, berdiri doang. Allahu Akbar. Hah? Jenazah pinggir sungai. Di baratnya sungai kan nggak salah. Jadi airnya kayak ini ya. Kayak sungai ini. Sungai Mayangan ini. Nah, sungai Mayangan Umpela ini ya. Itu. Keruh misalnya, banjir pas keruh itu ada jenazah. Dari Masjid Kuba gitu. Allahu Akbar dari sungai. Jadi ada orang nelayan itu ingin ikut salat jenazah, kalau pakai pakaian dulu, kan nututi keburu di bawah jenazah. Berhenti lewat barat sungai itu berhenti. Ngapain? Tak sholati dari sungai. Enggak pakai pakaian, enggak pakai apa. Kalau airnya jernih kelihatan auratnya enggak sah. Tapi kalau pas airnya keruh, nah itu, pas airnya keruh sah salatnya. Wadah ya. Walau wa in ma'an kadiron. Nah, jadi walaupun air yang keruh, yang penting nutupi warna kulit. La khaymatan dayyiqatan wa dzulmatan. Nah, jadi harus ada bendanya. Air ada bendanya apa enggak? Ada bendanya, ada materinya ya. Nah, air kan materi juga. Lumpur materi. Itu, lumpur materi. Kain, karung, kresek, daun, itu semuanya materi yang bisa menutupi warna kulit. Kalau nggak ada materinya, walaupun menutupi warna kulit tidak sah. Contoh kayak apa? Zulmah. Sholat di kegelapan malam, di dalam kamar, tertutup, gelap, hatta dia nggak ngelihat auratnya. Tapi nggak pakai pakaian. Sah. Sah sholatnya? Nggak sah loh. Nutupi warna kulit apa enggak? Nutupi semuanya, hatta dia sendiri nggak ngelihat, apalagi orang lain. Tapi apa ada bendanya gelap itu? Ada bendanya. Kalau air kita pegang ada bendanya. Lumpur, rumput, kain, karung, ada bendanya bisa dipegang. Kalau gelap, antum pegang. Ada kresek itu. Dilihat di luar ada gelapnya. Enggak ada bendanya gelap itu ya. Nah, gelap itu enggak ada bendanya. Kayak angin, ada bendanya. Kayak Abu Nawas ya. Itu angin. Itu enggak ada bendanya gelap itu. Nah, karena itu enggak cukup. Kenapa harus jirim? Tadi itu wasatu satir ma itu ditafsiri ai jirmun.
Harus ada benda. Jirim itu benda, harus ada bendanya. Benda yang bisa menutupi warna kulit. Kalau hanya nutupi warna kulit tapi tidak ada bendanya tidak cukup. Begitu juga tidak sah ini. La khaymatan dayyiqatan. Kemah yang sempit. Jadi kemah di kepalanya itu sempit. Jadi kemah di bawahnya lebar. Ya. Kemah di bawahnya kayak kemah itu, tahu kemah kan? Lah, cuma di atasnya itu sempit, diikat ke lehernya ini. Itu. Tapi di dalam kemah enggak pakai pakaian dia. Jadi kemah dipasang, lebar kan kemah kan ya? Lebar kemah. Itu. Kemudian apa? Dia masuk ke dalam kemah, kepalanya dikeluarkan dari atas. Di atasnya diikat ke lehernya ini. Ya. Allahu Akbar salat jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang di kanan, kiri, depan, belakang ngelihat auratnya? Enggak. Dari atas kelihatan auratnya? Enggak. Tapi enggak sah. Kenapa enggak sah? Ada syarat. Syaratnya satir yang enggak disebutkan di matan. Itu. Syaratnya satir itu harus ayyashmalal mastur. Lubsan au nahau. Jadi harus ibaratnya yashmul itu ya nempel lah. Ya. Nempel ke badan. Kalau kemah kan enggak kan? Di dalam kan ISIS. Itu kan. Antum tahu kurungan ayam yang gede, bulat? Ya. Tahu. Kurungan ayam yang bulat, gede, itu misalnya ditutupi kain. Udah fokus ke sini, enggak usah ke situ. Ditutupi kain misalnya. Ditutupi kain. Ya. Udah, kurungan ayam yang lebar itu gede. Nah, itu misalnya antum tutupi kain, antum masuk ke situ, kepalanya keluar dari atas. Enggak kelihatan aurat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, enggak kelihatan auratnya. Tapi enggak nempel ya. Cukup untuk penutup aurat, enggak cukup. Enggak cukup itu. Wadah ya? Nah, enggak cukup. Kalau antum dipendem di dalam tanah, dipendem di dalam tanah, kecuali lehernya, seakan leher kepala tok gini. Cukup apa enggak? Cukup, karena nempel. Ya, nempel apa enggak? Nempel. Terus ada bendanya apa enggak? Ada. Sholat apa? Ya sholat jenazah misalnya ya. Atau sholat pakai isyarah di kubur gitu ya. Dalam tanah. Itu cukup, sah itu untuk menutup aurat. Wala yajibu satru min asfala. Itu. Enggak wajib nutupi apa? Aurat itu dari arah bawah. Enggak wajib. Tertutup aurat dari bawah enggak harus. Kayak antum sarungan enggak pakai santri. Ya. Jadi santri salaf betul ini ya. Gitu. Ya enggak juga sih. Kita itu dianjurkan pakai sarung juga pakai sirwal biar aman, ada angin itu aman. Kalau pakai sirwal ya ish. Gitu. Ya tapi ya enggak aman ya. Gitu. Jadi pakai sarung, sholat di atas amben. Tahu amben? Yang tempat duduk itu. Tempat duduk yang dari bambu, anyaman bambu kan renggang kan itu kan ya. Kan renggang di situ. Antum sholat di situ. Dari bawah kelihatan aurat. Sah apa enggak? Sah. Enggak wajib nutupi aurat dari bawah. Enggak wajib dalam rangka sholat. Kalau dari pandangan orang harus. Kalau antum tahu ada yang lihat dari bawah, enggak boleh dia macam enggak wajib nutup aurat dari bawah. Untuk sholat itu ya. Untuk sholat enggak wajib. Artinya untuk sahnya sholat enggak wajib. Kalau tahu ada orang lihat dari bawah. Ya wajib ditutupi ya. Wajib dari sisi nutupi aurat dari pandangan orang. Bukan dari sholatnya. Atau jembatan, hati-hati sebagian jembatan itu, jembatan yang kecil-kecil biasanya di sungai, di perkampungan itu kan, jembatannya kalau dulu kan biasanya pakai besi yang yang tertutup itu, tapi cepat rusak, karena kan biasanya genang air, cepat karatan. Yang sekarang jembatan-jembatan kampung itu biasanya pakai yang yang renggang itu, besi renggang itu ya, itu lebih awet, karena yang besi berlobang-lobang itu ya, besi berlobang-lobang, karena lebih awet. Kenapa? Kalau kena hujan airnya tidak menggenang, jadi nggak cepet karatan. Kalau antum lewat situ hati-hati kalau sarungannya. Ada yang mandi di bawah. Hati-hati. Seandainya ada orang sholat di situ, kelihatan auratnya dari bawah, sah apa enggak? Sah. Itu sah. Kecuali perempuan untuk tapak kaki. Perempuan itu tapak kaki ini aurat. Kalau laki kan bukan. Auratnya laki-laki apa? Dari lutut sampai pusar, antara lutut dan pusar. Kalau perempuan tapak kaki ini aurat. Jadi perempuan itu harus tertutup. Gitu. Kalau seandainya ada perempuan pakai kaos kaki, perempuan pakai
kaos kaki. Nah, sholat di jembatan yang model kayak tadi itu, yang besinya bolong-bolong. Kalau dilihat dari bawah, tapak kakinya tidak kelihatan. Tapi untuk yang lain, ya, karena tidak pakai celana, kelihatan. Pakai mukena tidak pakai celana, kelihatan. Sah apa enggak? Sah, enggak apa-apa. Kelihatan aurat dari bawah itu tidak membatalkan sholat. Tapi ya haram kalau tahu ada yang melihat kok dia tetap di situ. Haram dari sisi tidak menjaga aurat dari pandangan orang ya. Tapi kalau sampai tapak kakinya yang kelihatan, perempuan sholat pakai mukena, walaupun tidak ada yang melihat. Jadi untuk batalnya sholat, ketika aurat itu terbuka, hatta nggak ada yang melihat ya batal. Contoh, ada perempuan sholat di atas amben tadi itu, ya, ranjang yang terbuat dari anyaman, dari bambu itu, kan renggang-renggang itu kan. Nah, perempuan sholat pakai mukena, tidak pakai kaos kaki, di atas amben itu. Nah, mukenanya hanya dinutupi badannya dari depan, belakang, kanan dan kiri, dari atas. Tapi kalau seandainya dilihat dari bawah amben tadi itu, ranjang tadi itu, nggak ada yang lihat. Seandainya dilihat, kelihatan tapak kakinya. Sah apa batal? Hah? Sah apa batal? Hah? Ya batal. Karena tadi sudah jelaskan, tapak kakinya perempuan itu aurat. Kalau aurat itu terbuka, ada yang nggak ngelihat atau tidak ada yang ngelihat, pokok sekiranya bisa dilihat, itu batal. Kalau laki-laki sholat di atas amben tadi itu, kelihatan dari bawah, tidak batal, walaupun tidak ada yang ngelihat. Nggak ada yang ngelihat atau tidak ada batal kalau laki. Kenapa? Tapak kaki laki-laki bukan aurat. Kalau perempuan tapak kakinya itu aurat. Jadi kalau sampai tapak kakinya kelihatan dari bawah amben itu, ada yang ngelihat atau nggak ada yang ngelihat? Hukumnya batal, walaupun pakai mukena panjang yang menutupi dari kanan kiri depan belakang, tapi dari bawah bolong-bolong itu tak sah. Wadah ya, karena tapak kaki itu aurat. Tapi kalau kelihatan betisnya misalnya dari bawah, itu tidak batal. Wadah ya. Kemudian ada pembahasan, itu ada pembahasan ketika perempuan pakai mukena, ininya agak lebar. Kan biasanya mukena perempuan kan ininya kecil gini kan ya. Ini lebar. Kalau pas dia itidal, tangannya kan gini. Ya, tangannya lurus gini. Seandainya dilihat dari bawah karena renggang, kalau renggang begini, seandainya dilihat dari bawah, kelihatan itu lengannya. Sah apa enggak ini sholatnya ini? Hati-hati, mukena renggang. Ini khilaf. Khilafnya Ibnu Hajar sendiri punya dua pendapat di dua kitabnya. Imam Ibnu Hajar di Tuhfah mengatakan batal. Jadi perempuan itidal begini. Pakai mukena, perempuan itidal. Lah, cuma mukenanya ini renggang kayak gini lebar, ya. Nah, ketika begini nggak kelihatan. Nah, tapi ketika itidal, sami Allahu liman hamidah, lah karena ini renggang, seandainya dilihat dari bawah, kelihatan ini, ketutup ini. Cuman karena renggang, seandainya dilihat dari bawah kelihatan. Ini batal apa enggak sholatnya? Kata Imam Ibnu Hajar di Tuhfah, batal. Ngapa? Kalau kelihatan ini, walaupun dari bawah, dianggap seperti kelihatan dari belakang. Dari jawanib. Karena posisi tangan normal begini kan ya? Posisi tangan normal begini. Kok sampai kelihatan ini, dianggap kayak kelihatan dari belakang. Iya, kelihatan dari belakang begini. Itu. Kelihatan dari belakang batal kan ya? Nah, itu pendapat Ibnu Hajar di Tuhfah. Tapi di Imdad, kitabnya Ibnu Hajar juga, kitab Imdad, model seperti tadi itu tidak batal. Kenapa? Kelihatan dari bawah, nutup aurat dari bawah, wajib apa enggak? Enggak wajib. Udah. Kemudian juga yang banyak harus diperhatikan, ini sering banyak yang batal ini, laki-laki kalau pakai baju koko atau hem atau apa, yang kancingnya di atas itu kayak Saifuddin itu. Buka. Nah, hati-hati. Kalau sebagian banyak imam-imam kampung, musola-musola kampung itu, pakaiannya yang atasnya nggak dipasang kancingnya, dibuka begini. Dia nggak pakai rangkepan kaos. Hati-hati. Kalau seperti itu, nanti rukuk begini. Nah, kalau rangkepan kaos yang rapet, aman. Nggak akan ketika rukuk, seandainya dilihat dari sini, nggak akan kelihatan area di bawah pusar. Nggak kelihatan, aman. Lah, imam-imam musola kampung itu biasanya sarungannya agak ke bawah begini, di bawahnya pusar. Kemudian pakai baju koko, tidak pakai rangkepan kaos. Ininya nggak dikancing. Ini kalau rukuk, walaupun tidak ada yang ngelihat, tapi seandainya dilihat dari sini, itu kelihatan aurat di bawah pusar ini, lingkaran ini.
batal itu salatnya. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi sekiranya bisa dilihat batal. Maka kalau kepingin tidak batal, orang seperti itu, imam sarungnya ditinggikan begini. Sarungnya ditinggikan, sekiranya nutupi area pusar, terus lingkaran ini. Imam ditinggikan sarungnya, dijaga jangan sampai turun. Atau ininya dikancing, yang atas. Sekiranya ketika ruku aman. Atau pakai rangkeman kaos di dalam yang rapet. Ya, yang rapet. Nah, itu hati-hati, itu banyak. Kemudian banyak kesalahan juga untuk laki-laki, batal sholatnya kalau pakai celana, kemudian pakai hem yang ngepres, press body. Ya, hem yang press body, kaos yang press body. Nah, itu biasanya ketika ruku kelihatan belakangnya. Belakangnya batal itu. Dan kalau antum tahu ada orang seperti itu wajib dikasih tahu. Kalau enggak antum dosa. Kenapa? Antum melihat ada orang ibadah yang enggak sesuai aturan, dibiarkan. Antum tidak nahi mungkar, dosa, kasih tahu, jangan dibiarkan. Banyak itu. Ketika sujud, gara-gara pakaiannya itu press body, terlalu ngepres, kelihatan belakangnya. Celananya kan ketarik, akhirnya melorot ke bawah, terus pakaiannya ketarik ke atas, akhirnya terbuka area sini. Padahal itu kalau ditarik benang lurus itu ada di bawahnya pusar, batal. Ini yang banyak kesalahan laki-laki. Jadi laki-laki banyak kesalahan ini. Kelihatan dari kerah pakaian ketika sarungnya terlalu ke bawah dan tidak pakai rangkepan kaos yang rapet, kancing atas tidak dikancing, tidak dipasang ketika sholat. Itu. Kemudian dari belakang ketika celana dan pakai pakaian atau kaos yang press body. Atau hatta tidak press body tapi nggak terlalu panjang, itu kadang-kadang kelihatan. Ini yang banyak untuk laki-laki. Yang perempuan banyak kesalahan dalam nutup aurat itu dagu. Auratnya perempuan itu seluruh badan dalam sholat kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah itu sampai sini. Wajah itu sampai sini. Ini bukan wajah ini. Nah kalau mukenanya nutup sini, ini kelihatan ini. Ini bukan wajah. Di bawah dagu ini kelihatan. Batal sholatnya. Dalam tawaf juga perlu hati-hati nih. Banyak orang tawaf. Tawaf sama kayak sholat. Harus nutup aurat. Jadi harus pakai pakaian kayak mukena itu, pakaian khusus itu. Nah, jadi harus kiranya lengannya awak aman, tidak kelihatan, kakinya aman, tidak kelihatan, pakai kaos kaki, itu pakai kaos tangan kalau bisa ya, biar aman itu. Kemudian ini pakai kerudung yang nutupi ini sampai di atas dagu. Kalau di sini kelihatan ini batal. Telinga juga ini aurat, bukan wajah ini telinga ini ya. Rambut hati-hati, yang kesalahan banyak dilakukan perempuan. Rambut, kalau hanya pakai mukena, kadang-kadang rambutnya kelihatan. Kalau dilihat gini, agak ke bawah, bukan dari bawah, dari depan, tapi agak turun mata kita. Di bawah tutupnya jilbab itu, kelihatan rambutnya di situ. Karena itu perempuan kalau sholat, pakai ikat biasanya ya, kain kayak slayer gitu, diikatkan, baru pakai mukena, sehingga aman rambutnya. Nggak kelihatan. Kalau kelihatan, di sholat atau di tawaf, tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, muskilah. Taunya setelah pulang, si ihram dia. Berlaku keharaman ihram. Nah, itu. Kemudian juga apa? Mukena tipis-tipis. Perempuan rambutnya model Korea, model Jepang. Lek rambut keriting insya Allah aman. Lek rambutnya model Jepang, model Korea, itu kakinya ngemplak ya. Rambutnya Korea atau Jepang. Itu. Kalau mukenanya tipis, itu kadang rambut itu tembus. Rambut ini aurat, kadang tembus. Nggak sadar, kadang nggak kelihatan karena beberapa helai saja yang tembus. Kalau dipegang kerasa. Kayak kopiah kayak gini nih. Rambut ini tembus sebenarnya, cuma nggak kelihatan. Tapi kalau dipegang gini kerasa. Kerasa ada rambut. Itu kalau perempuan batal itu, karena rambut ini termasuk aurat. Jadi hati-hati dengan mukena tipis. Jadi kalau ingin aman, perempuan itu tadi pakai slayer nutupi seluruh rambutnya ini. Diikat, kemudian baru pakai mukena, itu aman. Kalau sampai tembus batal, walaupun tidak kelihatan. Tapi seandainya ada yang keluar itu batal. Nah, ini kesalahan umum perempuan. Kesalahan lagi umum perempuan adalah mukena yang kurang panjang, bawahnya itu. Kalau pas berdiri ketutup, rawan nanti ketika ruku atau ketika sujud. Ketika sujud kan kain ketarik ke atas kan ya. Lah nanti kebuka sedikit kakinya aja, batal sholatnya. Ini kesalahan umum. Kemudian kesalahan umum lagi di perempuan adalah kalau pakai mukena potong. Kalau pakai mukena potong. Nah, ini juga rawan ini ketika pakai mukena potong.
kalau pakai mukena potong, nggak tahu caranya, batal. Kenapa? Ketika dia nanti setelah berdiri mau ruku, sunat angkat tangan kan ya? Ketika mau ruku kan sunat angkat tangan. Allahu Akbar, Allah. Kan kalau mukena itu sambung terus ke bawah, nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau mukena potong kan segini, diangkat Allahu Akbar lah. Ini yang terbuka ini dilihat dari arah sini, kelihatan lengan. Batal. Kalau aman, pingin aman pakai deker. Atau bisa jadi ketika ruku begini, ketika ruku kan mukenanya terbuka begini kalau potong. Dilihat dari bawah kelihatan leher. Kelihatan lehernya. Batal, kelihatan auratnya. Ya, hati-hati. Itu banyak terjadi kekeliruan seperti itu. Banyak ini terjadi kesalahan seperti itu. Udah, itu masalah-masalah yang harus sering disampaikan kepada tolabah, bahkan kepada pengajian umum untuk masyarakat. Itu rawan sekali itu. Banyak sholat tidak sah, merasa sholat, Masya Allah, kasihan. Sebagian mereka itu gara-gara nggak ngerti. Masya Allah padahal jamaahnya itu istiqomah, rutin, sak dzikirnya. Istiqomah tidak pernah meninggalkan, tapi tidak ngerti hukumnya, akhirnya begitu, kasihan. Gitu. Wah, insya Allah hatinya baik, dilihat oleh Allah, dilihat hatinya sahih, tapi bukan berarti terus kita diam saja, membiarkan mereka tetap seperti itu. Kita usahakan mereka apa? Menjadi lebih baik. Sebagian orang itu jangan kaku-kaku begitulah, bukan kaku-kakuan. Jadi ibadah itu kita diperintahkan untuk bagaimana caranya sah menurut semua ulama. Benar yang dilihat oleh Allah hatinya, benar. Tapi kita tidak tahu hati orang. Nah, karena itu ketika dohirnya salah ya kita tegur. Oh, hatinya baik ini. Tahu hatinya baik. Oh, dohirnya baik, belum tentu. Kita tidak tahu hati orang, sudahlah, tidak usah ngurus hati orang. Baik buruk kita husnudzon saja, tapi ketika melihat kesalahan secara dohir ya ditegur. Walaupun mungkin dia niatnya tidak begitu, tetap ditegur lirrahmah, bukan karena kita ingin menampakkan kepintaran atau apa, enggak. Rahmah untuk dia, kasihan. Kesalahan secara dohir udah tegur saja. Wadah ya. Itu sebagian orang itu nanti orang ini ngambek gimana? Kadang-kadang yang nggak mau benerkan itu dari orang-orang yang ngerti. Oh, biarkan gini. Orang awamnya padahal ditegur biasa saja, dikasih tahu baik-baik itu nurut. Oh, nanti nggak kasihan orang-orang ngambek. Dikasih tahu nggak ada yang ngambek kok. Yang penting caranya yang baik. Sebagian kadang yaitu yang ngerti ilmu itu yang nggak mau ngerubah. Kadang-kadang begitu. Padahal masyarakatnya diarahkan mau, apalagi orang Indonesia. Paling gampangnya orang untuk diarahkan yang baik, yang penting caranya baik. Paling gampangnya orang, antum kalau tahu orang-orang di luar Indonesia sana, keras-keras hatinya, tidak bisa diingatkan begitu dengan mudah, itu tidak bisa. Orang Indonesia Masya Allah. Apalagi kalau mengingatkan itu orang yang jaga muruahnya dan yang lain-lain, itu gampang sekali. Mengingatkan orang Indonesia gampang sekali. Jarang orang Indonesia itu inat, itu jarang sekali. Kebanyakannya gampang. Gampang. Tapi kalau orang di luar sana berat, luar biasa. Nah, itu beberapa kesalahan umum itu harus kita kasih tahu ke keluarga kita pertama. Ya, kalau ada yang kesalahan-kesalahan tadi ditegur, biar bisa benar sholatnya untuk kedepannya, untuk baik yang kesalahan umum laki-laki atau kesalahan umum perempuan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.